Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bergabung lagi bersama saya Ibu Win hari ini dalam pembelajaran IPA. Belajar IPA itu asik. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi kelas 7 semester 2 yaitu mengenai ekosistem. Nah, kita langsung saja ya. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, hubungan antara komponen biotik dan juga komponen abiotik dengan lingkungannya. Ilmu yang khusus mempelajari ekologi itu disebut dengan ekologi. Nah, istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman yang bernama Ernest Haeckel pada tahun 1834 sampai dengan 1919. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu hanya membahas mengenai komponen-komponen ekosistem. Nah, komponen-komponen ekosistem itu ada 3. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada dekomposer. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu kita bahas mengenai produsen. Produsen adalah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai penghasil makanan atau biasa kita sebut produsen itu hanyalah penghasil. Makhluk hidup yang termasuk produsen adalah makhluk hidup yang sel-selnya mempunyai klorofil. Mulai dari fitoplankton sampai dengan tumbuhan tingkat tinggi. Dengan bantuan sinar matahari, produsen mampu mengubah air, karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen melalui proses fotosintesis. Nah, itulah yang disebut dengan produsen. Nah, sekarang masuk kita ke yang kedua, yaitu adalah konsumen. Konsumen adalah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai pemakan atau pemakai karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, konsumen meliputi berbagai jenis hewan dan juga manusia. Konsumen dibedakan menjadi konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3, dan juga seterusnya. Konsumen 1 meliputi hewan-hewan yang memanfaatkan dan memperoleh energi dari produsen secara langsung. Nah, sedangkan konsumen 1 ini juga merupakan hewan-hewan yang pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora, misalnya rusa, zebra, banteng, dan kelinci. Konsumen 2 meliputi hewan-hewan pemakan dari konsumen 1. Contohnya adalah hewan-hewan pemakan daging, yaitu harimau, rubah, dan juga hewan-hewan pemakan tumbuhan dan daging atau disebut dengan omnivora, misalnya ayam dan juga tikus. Nah, sedangkan konsumen 3, hewan-hewan yang memperoleh energi dari konsumen 2, misalnya musang dan juga elang. Nah, sekarang yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer adalah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai pengurai zat organik yang terdapat dalam tubuh komponen biotik lainnya. Dekomposer ini meliputi bakteri dan juga jamur. Dengan adanya dekomposer, hewan dan tumbuhan yang telah mati dibusukkan, diuraikan, lalu menjadi zat-zat yang lebih sederhana, kemudian dikembalikan lagi ke lingkungan. Nah, peran dekomposer dalam ekosistem sangatlah penting karena dapat menghindarkan lingkungan dari timbunan tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Nah, itu dia ya. Komponen-komponen ekosistem yang sudah kita bahas, mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedangkan konsumen saat ini juga merupakan hewan-hewan yang pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora, misalnya rusa, zebra, banteng, dan kelinci. Konsumen 2 meliputi hewan-hewan pemakan dari konsumen 1. Contohnya adalah hewan-hewan pemakan daging,
yaitu harimau, rubah, dan juga hewan-hewan pemakan tumbuhan dan daging atau disebut dengan omnivora. Misalnya ayam dan juga tikus. Nah, sedangkan konsumen 3, hewan yang memperoleh energi dari konsumen 2, misalnya musang dan juga elang. Nah, sekarang yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer adalah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai pengurai zat organik yang terdapat dalam tubuh komponen biotik lainnya. Dekomposer ini meliputi bakteri dan juga jamur. Dengan adanya dekomposer, hewan dan tumbuhan yang telah mati dibusukkan, diuraikan, lalu menjadi zat-zat yang lebih sederhana, kemudian dikembalikan lagi ke lingkungan. Nah, peran dekomposer dalam ekosistem sangatlah penting karena dapat menghindarkan lingkungan dari timbunan tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Nah, itu dia ya. Komponen-komponen ekosistem yang sudah kita bahas, mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.